Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Dalam hati Chang Chunshan kembali muda. Jabingan itu dipanggil Mr. Chang. Apa mungkin dia adalah Chang Chen-hai? Chang Chunshan akhirnya menghampiri Chang ini. Salam Mr. Chang, kami berasal dari keluarga Chang di Huaxia. Kau mirip dengan teman lamaku. Aku penasaran, apa kau mengenal orang yang bernama Chang Chen-hai? Changi merespon, Chang Chen-hai, keluarga Chang. Changi bertanya, kau Chang Chunshan? Iya, itu aku. Dalam hati Chang Chunshan, bagaimana bisa dia tahu namaku? Apa mungkin dia benar-benar Chang Chen-hai? Tiba-tiba Changi berkata, kalau begitu aku menampar orang yang benar. Changi langsung menamparnya. Hei, sialan! Terus ditampar lagi sampai-sampai si Chang Chunshan terhempas jauh. Dalam hati si leluhur, dia sangat cepat. Dalam hati Changi, aku tidak menyangka akan bertemu orang dari keluarga Chang. Dulu dia adalah penyebab ayahku dibuang. Ayahku kehilangan bela dirinya dan hampir mokat. Chang Chunshan berkata, kau berani menamparku? Changi menjawab, ya, aku berani. Si leluhur berkata, Chunshan, jangan buru-buru. Anak muda ini sangat aneh. Lebih baik kita hati-hati. Aku akan memberimu 10 detik. Kalau kau tidak memberi semua batu rohmu, kau akan mokat. Dalam hati Changi, ayah mengatakan dia dendam dengan keluarga Chang seumur hidupnya. Aku harus membantu dia untuk membahaskan dendamnya sendiri, atau dia akan terus terikat olehnya. Itulah kenapa aku gak bisa menghabisi mereka hari ini. Si leluhur berkata, berikan semua batu rohmu, Chunshan. Tapi, udah, kita akan memeriksa latar belakangnya saat kembali. Chunshan merespon, ya, itu pilihan yang bagus, ayah leluhur. Dan akhirnya dikasih tuh semua spirit stone-nya. Ambil ini. Keluarga Chang pasti akan kembali. Baiklah, ayo pergi Chunshan. Keluarga Chang, aku akan membiarkan kalian hidup sedikit lebih lama. Dengan semua batu roh ini, aku bisa membuat metrik kumpulan energi spiritual. Sekarang kita pergi ke puncak gunung, di mana Changi pergi membawa semua batu rohnya. Aku tidak menyangka tempat ini sangat kaya dengan energi spiritual. Gak heran, ini menarik perhatian kultivator dari seluruh dunia. Dan akhirnya Changi mengeluarkan semua kristal roh atau spirit yang dia dapat dari semua orang, dan membuat spiritual energy gathering matrix. Walaupun ini bukan batu roh tingkat tinggi, ini cukup untuk membuat matrix karena tempat ini sangat kaya dengan energi spiritual. Dan Changi menggunakan semuanya. Matrix ini mengumpulkan energi dari bumi dan langit. Tergantung pada tingkatan matrix, kecepatan kultivasiku bisa meningkat setidaknya 10 kali lipat, atau bahkan mungkin lebih. Di dunia kultivasiku sebelumnya, bahkan sekte atau keluarga terlemah memiliki matriks pengumpul energi spiritual, dan selalu ada lebih dari satu. Bagus, energi spiritual di wilayah ini telah naik 20 kali. Kandungannya bahkan jauh lebih besar dari energi spiritual saat aku melawan Yan Nantian untuk Promised Land. Dan sekarang, ini waktunya untuk naik ke tahap kedua, Monarch Form. Dan kultivasi dari Changi membuat seperti sebuah laser beam yang sangat besar. Tubuhku sudah menyerah. Energi spiritual ini sampai batas. Rasa tubuhku akan meledak. Dan dari tubuh Changi keluar laser beam lagi sampai-sampai tembus ke gunung. Akhirnya, aku naik ke tahap kedua Monarch Form. Kekuatanku sekarang ada di tahap akhir Foundation Realm. Di dunia ini adalah tahap terakhir Divine Sage, 9 hantu. Ini waktunya untuk menunjukkan warna asli kalian. Sekarang kita pergi ke hari kedua di sore hari. Di sini Changi masuk ke sebuah gedung. Resepsionis bertanya, boleh aku bertanya, apa kau Mr. Changi? Changi menjawab, ya. Halo Mr. Chang, silakan ikut aku ke lantai 2. Kami sudah menyiapkan kursi untukmu. Dan akhirnya mereka naik ke lantai 2. Dalam hati Changi, aku tidak menyangka ada orang yang menyambut kedatanganku. Apa aku jadi terkenal setelah pertarungan kemarin?
silakan masuk Mr. Chang. Dan ternyata Changi masuk nih ke sebuah ruangan pelelangan. MC yang lelang berkata, selanjutnya adalah ramuan kehidupan. Dengan mengkonsumsinya, kultivasi kalian akan meningkat 2 kali lipat. Hah, meningkatkan kecepatan kultivasi? Gila. MC melanjutkan, tapi ada syaratnya. Ramuan ini cuma efektif pada orang yang ada di bawah Master Realm. Jadi kusarankan kalian untuk memikirkannya terlebih dahulu. Seseorang berkata, cuma bekerja pada orang di bawah Master Realm. Seorang merespon, tapi itu hebat. Bayangkan aja, berapa banyak orang yang bisa masuk ke Master Realm dengan meminumnya. Tiba-tiba, aku menawarkan 20 juta, aku 50 juta. Dalam hati Changi, ramuan kehidupan. Walaupun itu cuma kualitas rendah, tapi aku gak menyangka kalau ada orang dari dunia ini yang bisa membuatnya. Aku penasaran, siapa yang membuatnya? Hey, itu yang barusan menawar adalah, bukannya itu anak orang terkaya di Asia, Manchen Chong. Hei itu, karena dia sudah menawar, aku takut gak ada yang bisa mengalahkan dia. Si MC berkata, Mr. Chen menawarkan 50 juta. Apa ada tawaran lain? Apa ada lagi? Gimana? Apa ada yang menawar lagi? Kalau tidak, dan terjual. Selamat kepada Mr. Chen atas kemenangannya. Orang yang kacamata berkata, bos memerintahkan untuk menunjukkan ramuan panjang umur. Kalau begitu, sekarang ini kasih lihat ramuannya. Dalam hati Changi, apa itu? Energi spiritual di dalamnya sangat bergejolak. Pelelangan selanjutnya adalah ramuan panjang umur. Ramuan panjang umur ini bisa meningkatkan jangka hidup sampai lebih dari 50 tahun. Ramuan ini juga efektif pada orang yang tidak mengkultivasi. Hah? Meningkat jangka hidup sampai 50 tahun? Bagaimana bisa? Bahkan jangka hidup kultivator kuat dan bahkan Divine Stage sama seperti orang biasa. Tiba-tiba, aku akan mengambil ramuan itu. Aku menawarkan 5 batu suci. Di sini ada cewek ya di sini ya. Dalam hati Changi, 5 batu suci. Siapa dia? Mendengar itu, orang-orang juga kaget. Apa? 5 batu suci? Nggak salah, benda itu tidak bisa dimenangkan dengan uang lagi. Karena batu suci adalah harta karun yang tidak terhingga. Dalam hati Changi, aura ini, dia berasal dari Nine Ghosts. Dan kekuatannya berada di atas semua musuh yang pernah kutemui. Changi mengecek si cewek. Terus si cewek sadar nih, si cewek misterius ini. Dalam hati Changi, dia menyadari kalau aku memeriksa auranya, dia pasti kekuatannya di atas Saint Master. Oke, 5 batu suci. Apa ada tawaran lain? Hah, yang bener aja. Dia mengebom dari awal. Mana mungkin ada yang melawan dia. Baiklah, selamat atas kemenangan Nona. Dan akhirnya ini di sini bawahannya maju yang membawa 5 batu roh. Sial, kemampuan anak buahnya aja udah sangat hebat. Bagaimana dengan masternya? Si MC berkata, silakan terima ramuan panjang umur ini. Terus akhirnya dikasih nih ke si Nona. Dalam hati Changi, apa mungkin dia pemimpin Nine Ghosts? Tapi dia kelihatan terlalu muda. Legenda ini sudah berlangsung selama lebih dari 100 tahun. Lebih dari 9 orang Master tahap puncak bekerja sama untuk mengalahkan Nine Ghosts. Tapi mereka semua mokat. Dan si cewek berkata, ayo pergi. Aku akan memastikan mereka manusia atau hantu. Dan di sini Changi mengikuti mereka ya. Terus pas cewek-cewek itu keluar, si Tuan Chen bersama bawahannya pergi menemui mereka. Hey, kenapa kau cepat-cepat pergi Nona? Apa kau mau minum teh? Bawahannya membalas, kalau kalian gak mau mokat, menyingkirlah. Tentu saja aku akan menyingkir. Tapi sebelum itu, serahkan dulu ramuan panjang umur itu. Dan tidur. Dengan tiba-tiba, dengan cepat, ada sebuah serangan yang langsung menebas lehernya. Hah? Dia mokat. Akan kukatakan sekali lagi, menyingkirlah kau. Kau berani menghabisi anak buahku. Kalian habisi mereka. Bawahan dari si Tuan Chen semua maju ke arah si bawahan dari si cewek ini ya. Tapi dengan mudah, kedua bawahan cewek ini menghabisi mereka semua dalam sekejap. Hah, mereka semua terhabisi. Bawahannya ada yang menghampiri si Tuan Chen nih. Bos, apa kami harus mengikuti mereka? Hei, bos, apa kau mati? Dalam hati Changi, sadis. Beberapa orang mokat dalam sedetik. Itu adalah teknik yang dibentuk dari menghabisi banyak orang. Perasaanku gak enak. Dan Changi pun terus mengikuti mereka sampai ke dalam hutan. Tunggu, aneh, kenapa tiba-tiba ada kabut? Pasti ini ada yang salah. Sial, ini sebuah jebakan. Kenapa ini sangat mirip dengan yang aku lihat di Gunung Penglai? Apa itu mereka juga yang membuat jebakannya? Bagi yang lupa, yang kalau nggak salah tuh yang di lautan itu ya. Sial, aku nggak melihat jalan keluar. Seseorang dari mereka bertanya, apa kau Master Chang? Oh, jadi kau sudah tahu identitasku. Kutebak kau adalah Nine Ghosts. Harusnya ini yang ngomong ceweknya ya, yang cewek yang ketua. Aku adalah ketua ke-18 Nine Ghosts, Chiang Ching Sui. Oke, Chiang Ching Sui. Master Chang, kau sudah menghabisi banyak muridku. Apa kau punya niat untuk menjelaskannya? Apa maumu? Karena Mr. Chang mencapai level kultivasi setinggi ini di usia muda, kalau kau bergabung dengan Nine Ghosts, maka aku akan melupakan yang terjadi. Hah?
Kamu lupakannya. Orang tuaku adalah segalanya. Aku akan membalas 100 kali lipat rasa sakit yang mereka rasakan kepada siapapun yang menyakiti mereka. Kalau begitu, aku tidak akan segan padamu. Dengan cepat, Ching Sui langsung melancarkan serangannya ke arah Chang'e. Dan kali ini serangannya sangat banyak ya. Ada banyak sekali pedang yang terbang ke arah Chang'e. Dalam hati Chang'e, semua pedang roh ini sangat kuat dan jumlahnya sangat banyak. Bagaimana bisa mereka bertiga memiliki energi spiritual sebanyak ini? Serangan itu bertubi-tubi dilancarkan ke arah Chang'e. Seperti dia gak sekuat yang kau bayangkan ketua. Dia bahkan mokat dalam sekali serang. Tapi ternyata Chang'e tidak apa-apa. Seperti yang kuduga, cuma 2 pedang yang asli. Bagaimana dia bisa menemukan 2 pedang itu? Selain itu, dia menangkapnya dengan tangan. Kalian mau menghabisiku dengan trik kecil ini? Ini, ku kembalikan pedang sampah kalian. Gawat, pembicaraan tadi membuat kita ketahuan. Jangan panik, gunakan energi spiritual untuk melindungi tubuhmu. Nah, kedua bawahan ini mencoba menggunakan energi spiritual untuk melindungi tubuh mereka sendiri dari serangan yang dilancarkan oleh Chang'e. Tapi ternyata gagal dan malah tembus kepalanya. Kau, berani kau menghabisi bawahanku? Bukan salahku. Mereka yang pertama ingin menghabisiku. Aku cuma mempertahankan diri. Terus di sini si Ching Sui mengeluarkan jurus Kage Bunshin. Teknik ini lagi. Tapi di sini Chang'e sadar, gak, mereka semua asli. Dia bergerak sangat cepat sampai-sampai meninggalkan bayangan di belakangnya. Di sini Chang'e mencoba untuk menahannya dan berhasil, tapi Chang'e sedikit terhempas mundur. Gak aku sangka kultivasimu sudah mencapai tahap menengah Foundation Realm. Aku meremehkanmu. Sebenarnya aku memberikanmu kesempatan untuk hidup, tapi kau malah cari mati. Kau cukup sombong. Ayo kita lihat apa kau bisa mengambil nyawaku. Terus di sini kali ini Ching Sui mengeluarkan teknik lagi nih, kali ini seperti air. Dalam hati Chang'e, teknik elemental lagi. Kali ini skillnya adalah Water Dragon Bullet, yaitu elemental air, betul ya. Dia menyerang ke arah Chang'e. Dengan cepat, Chang'e langsung lari. Dalam hati Chang'e, dia bisa menggunakan teknik elemental dengan baik. Walaupun dia cuma tahap menengah Foundation Realm, pasti ada seorang profesional Bigu Realm yang mengajarkan dia untuk menggunakan teknik ini. Di sini Chang'e berhasil menghindari serangan pertamanya. Tapi ternyata serangannya gak cuma itu. Dari tanah muncul serangan seperti ingin mengikat dan berhasil terikat Chang'e ya. Diikat oleh si Ching Sui. Lalu Ching Sui mengambil pedangnya dan bersiap untuk menyerang Chang'e. Belum pernah ada mangsa Nine Ghost yang bisa lari. Di sini Chang'e terkena serangannya. Tapi ternyata itu bukan Chang'e asli. Itu cuma air. Chang'e berkata, kau cukup sadis. Kalau aku tidak bisa melihat wajah gadis yang menghabisiku, aku akan jadi arwah penasaran. Lalu Chang'e langsung membuka cadarnya. Dalam hati Chang'e, menurutku Yiyao adalah gadis tercantik di dunia. Gak kusangka Ketua Nine Ghost orang yang sangat cantik. Kau berani membuka penutup wajahku? Akan kuhabisi kau. Chang'e bertanya, kenapa kau harus susah-susah bertarung dengan wajah secantik itu? Kenapa kau gak jadi pengikutku? Akan kupertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Diamlah, kau adalah laki-laki pertama yang melihat wajahku. Jadi kau harus mokat hari ini. Ching Sui menyerang lagi. Tapi Chang'e berhasil menahan serangan pertama. Lalu Ching Sui melancarkan serangan lagi. Chang'e sedikit terhempas mundur. Terus ada sebuah naga warna oranye, yaitu naga Chang'e melawan naga yang berwarna biru milik dari Ching Sui. Kenapa kau juga bisa menggunakan teknik naga air sepertiku? Aku menguasai teknik peniruan 5 elemen Chang'e. Jadi aku bisa menggunakan teknikmu dengan cuma sekali melihatnya. Dalam hati Chang'e, teknikmu itu cuma tingkat rendah di Immortal Realm. Seorang master peniru, tapi kau tidak akan bisa mengalahkan teknik yang langsung diwariskan oleh guruku ini. Dan si Ching Sui melancarkan serangannya dari naganya. Dan Chang'e juga melancarkan serangan. Mereka berdua beradu serangan terus-terusan. Tapi serangan Chang'e jauh lebih kuat. Dan serangannya berhasil menghancurkan naga biru. Chang'e berkata, biar ku tanya kau, apa hubungan di antara Sekte Nine Ghosts dan Immortals? Kutebak, orang yang menjual ramuan panjang umur bukan orang biasa kan? Kalau kau mau tahu, tanyakan aja langsung pada orangnya. Chang'e bertanya, apa kau gak takut kalau aku akan menghabisimu? Bukannya kau mau membalas dendam pada guruku? Kalau kau menghabisiku, kau tidak akan pernah bisa menemukan dia. Lalu Chang'e menodongnya dengan sebuah pedang. Chang'e berkata, aku bisa menemukanmu. Jadi apa alasannya aku gak bisa menemukan dia? Tunggu sebentar, aku bisa membawamu pada guru. Dalam hati Ching Sui, laki-laki ini ada di Foundation Realm. Dan Master sudah mencapai Piku Realm saat pengasingannya. Dia pasti akan mokat saat berhadapan dengan guru. Sekali lagi bagiannya untuk urutan kultivasinya masih belum dijabarin ya. Jadi gue gak tahu nih urutannya gimana. Gue gak mau membuat asumsi nanti malah salah takutnya. Dan akhirnya Ching Sui membawa Chang'e ke sebuah tempat. Nah, kita sampai. Chang'e berkata,
Kalian bahkan menggunakan mantra untuk menyembunyikan markas kalian. Chingsue merespon, belum terlambat untukmu menyerah. Kemampuanmu nggak buruk, tapi melawan seluruh Nine Ghosts sendirian, kau pasti cari mokat. Chang'e bertanya, apa ketua Chiang mencemaskanku? Hah? Siapa juga yang mencemaskanmu? Karena kau yang cari mokat, jangan salahkan aku. Akhirnya pintunya pun dibuka, mereka masuk ke dalam. Chang'e bertanya, kenapa aku tidak melihat siapapun? Padahal tempat ini sangat luas. Hah? Tunggu, ini... Tiba-tiba ada seperti sebuah formasi yang ingin mengikat atau menahan Chang'e. Nah, jaring Chi berhasil menangkap target dan Chang'e di sini memunculkan sebuah perisai Chi ya harusnya ya untuk menahan jaring-jaringnya. Kupikir nggak ada yang tersisa dari Nine Ghosts. Ternyata kalian sudah menyiapkan jebakan ini. Kau meremehkan Nine Ghosts, Chang'e. Masuk ke markas kami itu berarti mokat. Kalian mau menangkapku dengan jaring sampah ini? Kau akan mati hari ini, jabingan. Di sini Chang'e masih berhasil menahannya ya menggunakan perisainya. Lalu Chang'e menggunakan Natal Flying Sword, yaitu Flying Sword yang dia dapat ya. Bagus, ini kesempatan untuk mencoba kekuatan Flying Swordku. Dalam hati Chingsue, hah, Natal Flying Sword? Master mengatakan cuma kultivator yang bisa membuat Natal Flying Sword. Kenapa Chang'e memilikinya? Oke, kalau gitu, ayo coba kekuatannya. Chang'e melancarkan serangan menggunakan Flying Sword-nya dan berhasil memecahkan jaringnya dengan mudah. Hei, udah gak apa-apa, jangan takut, cepat aktifkan pelindung Chi. Mereka semua bekerja sama untuk mengaktifkan pelindung Chi untuk menahan serangan dari Chang'e. Tapi serangannya menghasilkan dampak yang besar dan terjadi sebuah seperti ledakan. Tapi di sini serangannya kuat, jadi semuanya langsung terbantai. Gimana? Dan di sini kayaknya harusnya nih Chang'e ngomong dan dia ngebales nih si Chingsue, tapi nggak ada percakapannya. Gua cek Inggrisnya pun juga nggak ada. Intinya begitulah. Dan di sini anak buahnya belum pada kalah, masih pada hidup dan mereka pun mengumpulkan serangannya dan melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Chang'e. Kalian ya emang mau mokat. Chang'e menyerang balik nih untuk menangkal serangannya dan berhasil dan langsung mengalahkan mereka semua. Chang'e berkata, aku umumkan dari hari ini Nine Ghosts sudah punah. Tapi tiba-tiba, hah, apa ini? Tekanannya sangat kuat. Seseorang berkata, muridku. Hah, Master? Orang ini adalah mantan ketua Nine Ghosts, namanya Yanmei. Bawahan semua murid-muridnya berkata, salah mantan ketua. Yanmei berkata, aku baru aja memberikan Nine Ghosts kepadamu beberapa tahun yang lalu dan sekarang kita udah diserang. Chingsue merespon, aku memang tidak pantas. Oh, jadi kau ketua sebelumnya, Yanmei. Di sini Yanmei hanya menggerakkan tangannya, tapi berhasil mengempaskan Chang'e sampai ke sebuah tembok atau tiang. Dalam hati Chang'e, Piku Realm tahap menengah. Ini pertama kalinya aku merasa gak berdaya saat melawan musuh di bumi. Realm seorang kultivator berbeda dari seorang warrior. Bagi kultivator, satu realm aja sudah memberikan banyak perbedaan. Kau sudah mencapai Foundation Realm di usia semuda ini. Gak heran kau sangat sombong. Tapi sayang, kau memprovokasi orang yang salah. Chang'e membalas, aku gak peduli siapa kau. Siapapun yang menyakiti orang tuaku harus membayar harga yang setimpal. Kau tidak akan bisa melindungi keluargamu cuma dengan kata-kata. Oh, benarkah? Lalu Chang'e langsung maju menggunakan Natal Flying Sword-nya. Tapi Chang'e dengan mudahnya ketangkep sama si Yanmei. Yanmei berkata, perbedaan realm kita sangat jauh. Kau tidak akan bisa mengalahkanku. Dan di sini Chang'e terkena serangannya dan Chang'e tampak tumbang. Yanmei berkata, Chingsue, kurung dia dulu. Kita nggak perlu menghabisi dia buru-buru. Ya Master, dalam hati Chingsue, kau sendiri yang menyebabkan dirimu menderita. Sudah ku bilang, kau tidak akan bisa mengalahkan Master. Tapi ternyata Chang'e nggak apa-apa guys. Ya iyalah MC. Sudah sangat lama aku tidak terluka seperti ini. Yanmei berkata, ada apa ini? Auranya tiba-tiba jadi bertambah kuat. Ini pertama kalinya aku menggunakan bentuk monark di bumi. Walaupun cuma level pertama, ini membuatku sangat bersemangat. Dalam hati Yanmei dan juga Chingsue, auranya bahkan lebih mengerikan dari Master. Sebenarnya siapa dia? Penyelidikan organisasi cuma menemukan kalau dia adalah anak seorang warrior biasa. Tapi kenapa dia sangat kuat? Dan di sini, dengan cepat, Chang'e langsung maju menyerang. Hah, sangat cepat, tapi Yanmei berhasil menahannya. Kau tidak akan bisa menyakitiku dengan cuma mengandalkan kecepatan. Oh, apa begitu? Tapi perlahan, tongkat dari si Yanmei perlahan-lahan mulai retak. Hah, ini... Dalam hati Yanmei, gak mungkin pelindung ini cuma bisa dihancurkan oleh orang di Piku Realm. Dan Chang'e langsung menghempaskannya. Gawat, dia jadi semakin kuat. Seperti ini gak bagus. Dan Chang'e langsung menendangnya dan langsung menghempaskannya ke tanah. Apa cuma ini kemampuanmu? Dan Chang'e menghempaskannya lagi.
Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!